Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pukul 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat di sekitar Balikpapan, yoi, bersama saya Andika Putra Perantau di hari apa ini? Sampai saya lupa hari ini, ya Allah. Hari apa ini, ya Allah? Saya lupa. Hari apa ini? Tunggu. Senin. Oh, iya. Senin, Selasa, Rabu. Rabu ya, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan kalau nggak salah ya. Udahlah, lupakan aja. Saya juga lupa. Yoi, kali ini saya mau keluar malam dan saya sudah keluar sih. Udah jalan malam gitu ya, sendiri, tanpa ditemani anggota keluarga, ditemani rekan partner kerja. Jadi saya sendiri mau kemana ya malam ini? Rencana saya mau jalan nih, mau jalan ke tempat yang kalau dibilang nggak ada persinggahan sih sebenarnya. Cuma pengen tahu aja kondisi kalau malam tuh seperti apa ya di Balikpapan ini, khususnya di malam kedua Lebaran ya. Karena saya itu paling jarang memang keluar, apalagi malam-malam kayak gini. Ini barusan kali ini saya keluar malam pakai jaket. Tentunya harus pakai jaket ya, takutnya nanti kalau nggak pakai jaket saya nanti masuk angin ini. Iya, dengan peralatan sederhana dan sangu sederhana juga. Siapa tahu nanti di jalan saya kehabisan bensin, atau saya lapar ya, atau pengen ngemil, pengen minum ya kan, saya nggak tahu nih. Saya lewat Strat 2 nih. Ini masih ada bekas tenda-tendanya ini ya. Saya terakhir isi bensin tuh kemarin ya, Pertamax 14.000. Ya nggak tahu sih kalau nanti habis tuh, saya nggak tahu juga. Kalau dilihat sih masih ada juga sih yang buka pintu tengah malam ya, ngelayanin tamu mungkin dari jauh. Warung makan saya kurang tahu pasti nih. Pengen tahu nanti ya, lihat aja di jalan raya nanti ya, di kota. Ini sudah mau mendekati area jalan kota, jalan utama. Jadi sebenarnya saya tinggal tuh tidak terlalu jauh-jauh dari kota. Akses untuk makanan dan belanja yang lainnya itu juga terlalu jauh, mudah. Pasar juga dekat ya, di tengah-tengah lah. Akses ke kota itu tidak sulit. Nah, sekarang saya udah masuk nih jalan inti utama dari jalan kota kita. Yoi. Sebelum itu saya mau cek dulu deh, siapa tahu ada yang tidak maksimal kamera saya malam hari ini. Saya pastikan dulu. Oke. Saya udah pastikan kamera malam hari ini good, baterai udah terisi juga. Baik, sekarang saya sudah masuk di area jalan utama kota Balikpapan. Ini jalan yang menghubungkan langsung dari kawasan daerah Samarinda ke kota Balikpapan lewat sini. Jalannya tidak terlalu luas ya, dibagi dua. Ini daerah kota, ini termasuk kota ya, menuju ke kota utama. Kampung Timur, Sumberrojo, Rapak, Kebun Sayur. Ya, ini arah Rapak, Kebun Sayur. Warung makan masih terpantau terbuka ya. Ada juga yang sudah tutup, ada juga yang masih buka. Langganan saya nasi Padang sebelah kanan tutup. Oke, kita gas sedikit. Kita ini rencana mau ke pusat kotanya lagi, yang ada di sana, Jalan Jenderal Sudirman.
Kalau di sana saya nggak tahu ya kawasan di sana itu. Kalau udah jam segini, kalau di bulan masih di bulan Syawal ya, maksudnya di tanggal atau di hari kedua Lebaran ya. Biasanya sih kalau masih Lebaran kedua itu ya masih ya main-main, nah, rame juga nggak juga sih, tapi lancar gitu kan. Penasaran gitu, pengen tahu. Ya mudah-mudahan bensin cukup lah ini. Saya juga belum beli lagi tadi. Gak apa-apa lah. Siapa tahu di sana ada, siapa tahu ada gitu kan. Yoi, ini udah masuk di Bundaran Rapak ya, Bundaran Rapak Ramayana. Sebelah kanan saya Ramayana. Nah, kalau lampu merah kiri langsung jalan kita. Yoi men, kita langsung masuk nih guys. Iya, kita menuju ke sana ini. Jalan ini tuh jalan yang kalau dibilang jalan utama yang setiap hari sih saya lalui ya. Jalan poros ini. Kalau dulu saya juga masih bekerja di Balikpapan Center, di BC Mall gitu sana ya. Wow, itu tiap hari saya lewat sini kalau udah malam. Apalagi kalau jam-jam 1, jam 2 itu saya masih di sini. Saya masih pasti lewat sini. Ya karena kerja saya di sini jalannya gitu. Nggak pernah sepi sih, jarang sepi. Jalan sini tuh jarang sepi. Dan kalau untuk penerangan saya juga salut ya, karena di sini tuh nggak pernah sepi, nggak pernah gelap juga kecuali mati lampu ya. Kalau untuk jalan tuh, waduh lancar penerangannya ya. Ini namanya Jalan Ahmad Yani ya, Jalan Ahmad Yani. Di daerah sekitar sini itu banyak sekali toko-toko yang ya kalau dibilang ada toko elektronik, ada toko-toko selain elektronik banyak ya, ada warung makan juga ada apotik, ada optik kacamata, ada juga duta mebel, ada juga Alfamidi sejenis itu, ada juga bank-bank, ada Bank Mandiri, Bank Niaga, ada beberapa bank ya, BNI juga ada di sini, ATM juga ada. Penjual bensin eceran juga ada di daerah sini gitu. Jadi kalau saya bilang sih lengkap gitu ya. Sorry bosku batuk. Apalagi kalau jual-jual kayak goreng-gorengan, saya kayak maksudnya gorengan tuh kayak makanan berat ya, kayak sari laut ya, ayam goreng, ayam. Kebanyakan sih kayak ayam goreng gitu kan, sari-sari laut tuh banyak di sini. Di pinggir jalan lah dari sini. Kalau saya lihat sih marka jalannya juga udah diperbaharui ya, udah banyak pembaharuan nih saya lihat. Aduh. Untuk marka jalannya udah banyak pembaharuan nih saya lihat. Udah banyak yang diberikan lagi, ditambah lagi, dilapisin lagi jadi agak terang ya. Pokoknya good lah. Nah, kita masih di tengah-tengah ini, belum ada setengah nih, masih ramai ini. Ini pokoknya jalan poros nih ya kayak gini kalau di kota Balikpapan. Mungkin tadi kalau saya keluarnya jam-jam 7, jam 8 macet kali ya. Ya cuma saya tadi agak malas ya, mager lah mau gerak-gerak keluar. Saya lebih baik gerak di rumah aja. Masih ada cewek tuh jam segini yang keluar malam juga nih. Ya masih ada cewek yang keluar malam, tengah malam gini. Mungkin lagi habis berkunjung ke rumah saudaranya, ke rumah teman-temannya biasanya. Biasa Lebaran kedua itu kan, apa nggak dingin ya, seperti itu. Oke lanjut lagi guys. Nah kita itu sekarang masih tengah-tengah ya. Kita udah masuk di daerah perempatan ya, perempatan atau pertigaan nih, pertigaan Gunung Malang tembusnya. Wah lampu hijau tuh. Di sini saya ingat dulu ada kantor tempat bapak-bapak saya kerja dulu di sini, Anugerah CV. Ke lampu hijau, ini masuk ke lampu kuning, lampu merah lagi. Yoi, kita masuk di antrian lampu merah. Dari sini pertigaan ini. Kalau kita ke kiri tuh langsung ke Gunung Malang gitu ya. Kalau ke kanan kita langsung tembus ke Kota Bisi. Saya dulu pernah cerita kalau dulu saya ke kiri tuh mau potong jalan putar balik
Saya pernah jatuh di situ tuh, karena saya kaget ketika ada kendaraan yang tiba-tiba dari arah sana langsung masuk gitu, potong jalan. Padahal dia cuma pelan aja, tapi karena saya namanya kaget ya, saya manuver terlalu tajam hari itu bersama teman. Tapi saya kaget dan akhirnya saya jatuh. Tapi ya tidak menjadi pandangan orang lain itu yang banyak, enggak. Tapi saya malu lah ya, sekelas saya gitu ya jatuh. Asik. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita ke kanan ya. Daerah sini masih Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ini daerah sini daerah kota ya, daerah Teksasnya lah. Banyak sekali toko-tokonya, tentunya elektronik. Selain elektronik banyak, perbankan juga banyak di sini. Jasa-jasa yang lainnya banyak lah, lengkap lah kalau di sini, komputer, ya, variasi mobil, dealer motor, apalagi paket pengiriman, makanan, nah ada semua di sini bosku. Jadi nggak perlu khawatir ya kan. Saya tuh dulu kalau masih kerja di BC udah jam-jam segini, jam tengah malam, ini masih jam setengah, belum ada jam 12 ini. Jam segini masih rame. Kalau tengah malam tuh jam-jam 1, jam 2 saya bete ya kerja di sana. Cari makan nggak ada di sana, saya keluar ke sini. Masih banyak yang jualan jam segini ya. Jadi tenang aja. Oke, Gunung Pasir, Rumah Sakit Tentara. Kalau jalannya ini sebelah kanan Rumah Sakit Tentara, Gunung Pasir itu masuk sebelah kanan lampu merah ya. Kalau sebelah kanan kita harus stop. Kalau lurus aja, jangan stop. Di situ lampu merah situ pernah ada kejadian gitu. Ini saya di belakang ini cewek gitu. Tiba-tiba dia berhenti, hampir saya tabrak, saya langsung pepetin. Saya bilang jangan berhenti lampu merahnya, kalau mau lurus jangan berhenti, berbahaya saya bilang. Ini dia berhenti ya, kurang ajar saya bilang, kaget saya bos. Nah, ini kita masuk daerah sekitar toko utama dan ini masih dekat sekali sudah ya dengan tempat saya kerja. Ini ada Hotel Pacific. Saya pernah melamar di Hotel Pacific sebagai waiters, tapi saya tidak diterima. Batuk saya nih ya. Sorry. Lanjut terus. Nah, daerah sini sekitar sini, di sekitar sini alhamdulillah belum pernah ada kejahatan ya. Masih aman lah kalau dari sini, karena terlalu ramai ya. Untuk kejahatan tuh masih dibilang bisa dihitung jari, jarang sekali terjadi. Bahkan tidak pernah saya temui kejahatan di sini. Yang sering tuh balap liar pernah. Waktu saya pulang kerja malam-malam ada balap liar di situ. Wah, itu asli tuh. Ada yang jadi korban tuh, karyawannya Hypermart. Ya, kita lihat nih ya kan. Anak-anak muda ya tidak pakai helm pokoknya, masuk di tengah kota. Biasanya kalau lebaran keluar gini masih bebas ya, masih santai ya. Nah, ini yang saya bilang, jalan kota. Inilah jembatan BC, jembatan Balikpapan Center ini. Banyak saksi, menjadi saksi bisu. Bertahun-tahun saya di dalam sini. Nah, saya kerja di sini bertahun-tahun pokoknya. Ini jalanan juga jadi saksi buat saya semua di sini. Di depan sini tuh ada cewek ladies malam pokoknya. Kalau saya jaga di luar itu, di bundaran McD itu banyak kali cewek ladies malam itu nungguin saya. Ini tidak ada perubahan di sini. Ah, ini lagi. Ini Balikpapan Balkoni City ya. Ini lumayan rame nih. Tapi lebih rame BC ya. Di sini, nah kita lihat sebelah kiri. Tempatnya dulu sebelah kiri ini seng-seng orang bilang. Di sini juga banyak jajanan wanita-wanita nakal kalau dulu. Nggak tahu kalau sekarang ya kan. Nanti di sebelah sana itu ada khusus tempat bencong itu, waria-waria. Wah, dulu kenapa saya hafal, karena kalau saya tiap malam sama teman-teman kadang keluar sampai ujung-ujung sana jalan gitu kan. Kalau udah bete di kerjaan, udah ada kegiatan, udah ada aktivitas, saya ke sana itu sama teman-teman. Pokoknya tempat ini jadi saksi. Di sini ada hotel, ini hotel namanya Hotel Grand Sudirman. Saya pernah jaga juga satu malam di sini, kalau tidak 2 malam itu. Pernah saya jaga di pos parkirnya itu. Wah, pengalaman juga ya, satu malam pas puasa juga tuh, kalau saya nggak salah ingat tuh pas puasa. Oke, lanjut, kita lampu merah kuning, cuy.
mantap. Nah, di sini tempatnya ladies biasanya ini banyak di sini. Nah, ini Samsatnya Balikpapan nih, ya kan. Samsatnya Balikpapan nih udah banyak bagus perubahan ya. Area halamannya dulu nggak ada nih batu-batu begini nih. Mungkin adanya perubahan ya kan. Jadi banyak batu-batu. Trotoar untuk pejalan kaki dulu nggak sebagus ini dulu. Apalagi trotoar pot-pot di tengah ini. Wah, nggak setinggi ini dulu. Pokoknya banyak sekali. Pokoknya dari sini nih ramai ya kan. Daerah sini nih ramai pokoknya. Terang selalu. Saking terangnya ini kayaknya banyak nggak nongkrong di sini. Dulu kan agak remang-remang gitu kan. Nggak terbuka kayak gini. Jadi banyak yang nongkrong di gelap-gelap dulu. Wah, sekarang susah kayaknya. Ada juga ya Bank BSI di sini. Nggak cuma di Aceh ya. Indomaret masih buka nggak jam segini? Masih buka, saudara-saudara. Luar biasa Indomaret ya. Ini kalau saya teruskan nanti bisa saya tembus lagi nanti ke Kilo ya, tembus juga ke Kilo nanti. Nanti saya lewati juga bandara ini kalau saya mau teruskan, tapi saya tidak akan teruskan ke sana ya. Sebelah kanan ini bundaran BPJS. Ini bukan bundaran BPJS tenaga kerja di sini. Kalau mau ngurus-ngurus di situ juga tempat mangkal saya dulu. Kalau pulang lagi bete saya singgah di situ. Tapi jeleknya itu karena di situ juga banyak bencong dulu ya. Jadi kawan-kawan dan saya itu banyak diganggu bencong di situ. Aduh, enggak betah jadinya. Nah, ini yang viral ini biasanya Plang ini, Balikpapan Kota Beriman ini. Sering ini banyak yang lihat nih ya kan. Ini ya pusat kotanya ini. Nanti kalau saya lurus ke kanan itu nanti tembus ke Balikpapan Superblok Mall juga yang termegah terbesar. Yang di sana ada fasilitas banyak fasilitas ya. Salah satu juga ada penginapan, ada Hotel Jatra yang setara dengan kelas bintang 5 ya. Saya nggak pernah nginap di situ tapi sering masuk kalau ada kawan ya. Undang saya ke situ. Nggak nginep sih, cuma masuk dalam aja santai-santai gitu. Oke, lampu hijau langsung kita gas kanan ya. Kita gaskan kanan. Nanti next time kita langsung ke kiri ya kan. Tembus juga itu di sana nanti banyak tembusnya. Cuma kalau jam segini ini kurang good ya kayaknya. Rawan ya karena sunyi ya. Jadi saya nggak terlalu berani ke sana nantilah. Tidak cocok kalau jam-jam segini lewat sana. Kita cocoknya jam-jam segini lewat kota aja yang ramai ya. Di sebelah kiri ada hotel yuk. Penginapan hotel lumayan. Saya juga belum pernah nginap di sini, nanti kapan-kapan lah. Oke, di sini di sebelah kiri ada Planet Futsal. Biasa sering kita main futsal di dalam sana. Kalau dulu sering main futsal di sini. Oke, bosku, sebelah kanan ini Balikpapan Superblok. Iya. Ini kalau kita lurus ke sana nanti tembus ke sana bandara, tembus ke Batakan, Manggar, Tritip, Handil sana semua ini. Nah, sebelah kanan ini Balikpapan Superblok ini. Mall termegah yang sudah banyak renovasi, perubahan mulai dari fasilitasnya, kemudian parkirannya terutama juga ya. Dulu enggak kayak gitu, sekarang banyak sekali perubahan. Mulai batuk saya ini agak berkembang karena angin malam ya. Kayaknya. Wih, gawat nih. Oke dah. Kita putar balik aja. Kita putar balik. Nanti kita akan langsung putar balik. Jalannya itu langsung kita tembus ke pelabuhan. Batuk. Sorry. Tidak bikin enak dengarnya. Ini lampu-lampu di tiang jalan di pohon di tengah jalan ini. Ini kalau saya bilang ini baru ya. Dulu tidak ada itu kayak gitu tuh. Nah, sekarang tuh banyak perubahan. Ini bukan main mall ini. Kalau udah malam minggu, wah kawan, rame kali pokoknya. Setengah payah kawan tuh di dalam tuh. Urus parkiran semua itu. Wah, pokoknya. Ini kayaknya mereka karyawannya pada pulang-pulang semua, baru pulang ya. Payah kali pokoknya kalau udah hari-hari weekend itu. Rame parkiran. Batuk kita janganlah batuk-batuk terus. Nggak enak kita komentar ini aja.
Tapi seru karena banyak kawan yang nemani kita. Kadang-kadang saking ramai ada aja orang baik kasih duit kita, kasih makanan kalau kita lapar, kasih minuman kalau kita haus tuh. Nah, ini namanya Jalan Jenderal Sudirman ya. Nah, Jalan Jenderal Sudirman. Daerah sini kawasannya bersih, nyaman pokoknya. Ini daerah pusat kotanya. Jam segini masih dibilang tidak ada aktivitas yang terlalu bagaimana ya, masih lancar-lancar lah. Sebelah kiri ini pasar baru, ini S Hardware. Nah, sebelah kiri ini ramai juga, banyak penjual, pokoknya toko-toko di dalam sini ramai. Segala macam ada, lengkap lah. Insya Allah kalau dicari ada. Tidak terlalu sulit ya kalau daerah sini. Batu kita bos. Baik. Kita mau lewat tembusan ini enggak ya? Apa jalan kilang minyak ya? Tapi kayak kalau malam gini enggak nampak nanti ya, gelap. Karena sana kurang penerangan memang. Ya udah kita lurus saja, kita belok kanan nanti. Mungkin kita masuk ke mana nih? Melawai Bekapai, putar balik aja sampai pelabuhan, kurang lebih kita putar balik aja nanti ya. Jangan kita teruskan. Khawatir kalau saya lewat sana malam kayak gini habis minyak, aduh, nggak ada yang bisa tolongin saya nanti, bingung saya. Kalau masih kota ini masih aman aja saya, nggak sangkan. Tapi kalau udah tengah malam gelap-gelap di sana, was-was saya. Karena memang sana sepi ya. Kita lurus saja nanti. Nah, jam segini biasanya memang banyak itu karyawan yang baru pulang jam segini. Jadi bayangkan ya, jam segini mereka baru closing. Apalagi di tempat kerja saya itu jam segini belum tentu closing kalau bagian admin, masih hitung-hitung uang itu. Sampai jam 1, jam 2, jam setengah 3 baru pulang itu. Saya udah rasakan berapa tahun kayak gitu terus ya. Capek. Oke. Kita masih lanjut ini. Ini masih lebaran kedua ini bosku. Jadi kebanyakan masih mungkin pada rame-rame jalan-jalannya ya. Biasanya kalau dulu masih kalau normal itu biasanya dari daerah mana ini? Daerah kota BC itu masih banyak yang ramai jalan-jalan, ya kan? Jalan kaki maksudnya anak-anak kos. Karena di sini tuh pekerja-pekerja mall kebanyakan itu anak kos semua kebanyakan. Karena saya juga dulu anak kos. Jadi kebanyakan itu anak kos, apalagi di belakang asrama polisi ini. Di sebelah kiri saya asrama polisi. Ini tuh banyak kos-kosan di situ dulu. Ada teman saya banyak kos di dalam juga. Di sebelah kanan juga ini ya, kos-kosan juga banyak di dalam sana. Apalagi daerah BC tadi lurusan kiri itu ada rumah-rumah laut di kiri sana, dalam toko-tokonya itu ya, atau di belakang toko-toko sepatu itu. Nah, itu banyak juga itu kos-kosan. Nah, wah, di sini banyak cerita pokoknya. Saya susah ceritakan dulu di sini, banyak sekali ceritanya itu. Mulai dari kantin, tenda biru, saya makan di situ ya. Oke, kita lurus saja. Nah, kita lurus sini. Musiknya tapi malas. Lurus langsung jalan. Di sini kalau lampu merahnya, kalau lurus itu jalan aja langsung. Beda kalau belok kanan kita berhenti, jangan lurus ya. Nah, ini saya bilang ini Bank Mandiri terbesar yang ada di Balikpapan, pusatnya di sini. Tadi Bank Indonesia sudah lewat ya. Nah, di sini tuh ada bangunan yang memang sengaja dibuat khusus untuk parkir. Nah, ini sebelah kanan ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polsek ya, Polresnya Balikpapan pokoknya. Pusatnya di situ ya. Ada Polri juga, Polda ya, ada di daerah sana lagi. Nah, saya bilang tadi ini taman-taman belakangan saya ini taman Bekapai ini ya. Tamannya udah pada nggak rimbun. Dulu rimbun kali, sekarang agak terang tamannya. Sebelah kanan saya ini ini kelandasan, gedung kelandasan ini gedung dikhususkan untuk area parkir. Dibuat memang untuk parkir. Saya juga belum pernah masuk ke dalamnya. Batu bosku. Ya.
Kita udah masuk bagian pasar Kelandasan. Ini di Kelandasan ini toko-toko elektronik, handphone, makanan. Di belakang sana ada pasar. Pasarnya pasar ada ya, pasar apa ya? Pasar tradisional bisa dibilang. Banyak yang menjual kebutuhan 9 bahan pokok di sana. Ini Masjid Agungnya Kota Balikpapan sebelah kanan saya ini. Batuk saya makin jadi malam begini, buat saya tidak nyaman ini. Apakah saya akan teruskan ini? Saya teruskan dulu ya sampai saya mampu di mana. Anginnya dingin kali, menusuk tenggorokan saya. Sebelah kanan nanti saya akan putar balik di sebelah sana ya. Kita akan putar balik sana. Kalau lurus terus itu ya tembus ke mana? Lapangan Merdeka. Tapi saya tidak terus ya. Saya putar balik sini aja dulu karena saya punya batu ini kok kayaknya mungkin tidak bisa diajak kompromi. Jadi saya putar balik biar saya pulang dulu. Oke. Nah, di sini pusat kota juga ini. Di sini pusatnya juga Kota Balikpapan. Di sini banyak sekali gedung-gedung yang berbaur dengan pemerintahan. Ada pusat gedung batuk saya, Bos. Nah, seperti ini ada gedung apa namanya, Balai Kota Balikpapan ya kan, kantor Wali Kota Balikpapan sebelah kiri saya. Kalau malam itu begini cantik dia, terang ya. Asik pokoknya. Ini pertigaan ya, Taman Kota. Ini Masjid Agungnya Kota Balikpapan ini. Tapi ini bukan yang terbesar. Yang terbesar itu ada di daerah Balikpapan baru sana ya. Nanti kita kapan-kapan kita ke sana, kita berkunjung ya. Kita buat vlog di sana. Ini ada Taman Bekapai sebelah kiri saya ini. Mana tadi Taman Bekapai ya? Udah lewat kah belum? Oh, udah lewat. Oh, masih di jauh ya. Oh, sorry. Di sini ini pasar ya. Pasar ini. Masih pasar, ada City Hotel tempat adik saya kerja dulu. Saya ingat sekali itu di sini. Ini saya bilang sebelah kiri saya. Ini memang gedung Kelandasan ini dibangun untuk parkir. Yang saya tahu informasinya memang dikelola, dibangun untuk parkir kendaraan motor maupun roda 4. Saya tidak tahu parkir kendaraan itu secara kelasnya apakah di sini coba kita akan jalan-jalan ke dalam. Kita mau beli, saya mau coba beli apa, sop buah ini ke Bekapai. Saya sudah lama nggak makan sop buah. Saya rindu sama makan sop buah. Saya cuma pengen beli sop buah di sana. Oke. Masih ada, Bu? Sop buahnya? Satu aja. Ya. Nah, ini dia nih. Ini keadaan. Kalau dulu saya sering mangkal di sini, banyak kawan biasanya di sini. Tapi sejak saya jarang ke sini, ya saya juga jarang ketemu kawan di sini. Es krim. Seorang berdiri situ,
Berapa, Bu? 50. Ya, 20.000. Es krim 12.000, bos. Masih ada nggak uang saya berapa ini? Dong ribuan ini ya. Oh iya, ada bank. Kasih, Bu ya. Pak, kasih satu dibungkus, Pak. Apa yang ada? Coklat ya? Vanilla, strawberry campur. Vanilla boleh. 12 ya? Iya, satu. Ya. Satu ini 6.000 aja. Oh, 6.000. Iya, bungkus. Berarti 2, Pak. Kalau yang besar 10.000 satu. Yang besar Yang 6.000 aja 2. Kalau kita lihat sih ya lumayan ya. Es krim kita coba lah seperti apa rasanya. Nanti di rumah baru kita coba. Nanti mau singgah di ATM juga, kita tarik uang dulu. Ini udah kehabisan uang ini. Nanti nggak sempat lagi. Mumpung masih di luar. Oh, jadi ada macam-macam rasa di dalam situ ya, tercampur dalam satu adonan, saudara. Oke. Yoi, yoi. Oke, tutupnya. Iya, Ki. Makasih, Pak. Oke, bosku udah selesai. Kita lanjut lagi, guys. Ya lama-lama di sini nanti uang habis kita. Kita coba terus ya.
Dulu wah kotor kali sekarang ini pokoknya kalau udah malam kayak gini habis banyak belanja orang. Kalau dibilang kotor tuh wajar ya, ramenya juga sih wajar. Ada teman nggak di sini ya? Jangan sampai ada teman, nanti kalau ada teman kita gawat nih, ditahan kita nggak pulang-pulang sampai pagi. Kayak aman ya. Udah pada nggak ada ini. Kalau dulu sering banget nangkrang di sini pokoknya. Ya. Kita lanjut gas kiri, kita putar balik lagi, kita pulang bosku. Wah. Kita dapat sebuah sama es krim, lumayan buat pulang. Oi. Kita lanjut lagi. Yuk, sampai sini menunjukkan bahwa kalau tengah malam tuh begini perut itu semakin banyak yang berteriak. Batuk terus. Tadi saya nggak batuk kayak gini malam-malam. Ya, tambah batuk lagi nih. Kita coba mampir di ATM. Pintu masuk mana ya? Aduh, salah masuknya aku jadinya. Kita ke anu aja deh, ATM-nya. Masih bisa narik nggak nih? Aduh. Kita coba nih masuk ke dalam. Salah masuk. Ayo dong. Yes. Akhirnya berhasil juga. Oke. Ada lagi uang tambahan sangu kita. Yoi. Arah kiri langsung jalan ya. Kalau lurus kita stop, kalau kiri langsung jalan saja bosku. Oke. Cukup agak sedikit refresh ya buat pikiran saya, ingatan saya gitu. Karena masih nyimpen ingat-ingatan yang kalau dibilang ya hampir punah ya. Karena udah hampir berapa tahun saya nggak pernah kayak jalan keliling gitu kan, naik motor gitu, nggak pernah saya. Apalagi kalau nggak ada waktu, itu yang susah gitu. Jadi kebetulan malam ini saya karena ada waktu yang memang pas gitu ya, kalau buat saya sih tengah malam gitu ya. Jadi saya bebas, bisa gerak-gerak, bisa ngomong sana sini ya. Nah, bisa melakukan aktivitas ya. Kalau agak waktu sore ya ada keluarga, jadi agak repot ya jadinya ya. Oke bosku.
Apa lagi dah. Jadi di sini itu kalau saya bilang, kalau bagi saya kota yang buat saya itu banyak cerita. Selama saya merantau kota Balikpapan khususnya, banyak sekali cerita, banyak sekali kenangan yang memang di sini terwujud juga ya, dari Kalimantan, dari Balikpapan ya kan, prosesnya. Keinginan saya juga terjadi di sini ya. Semua dikabulkan di sini di Kalimantan. Jadi kalau dibilang saya lama di Kalimantan, penduduk saya sudah penduduk Kalimantan, Balikpapan ya. Jadi kalau saya mau bilang mau pindah lagi dari Balikpapan tuh agak sulit, agak susah, karena saya sudah terlalu nyaman di kota ini ya. Jujur saya sudah nyaman kali, saya sudah senang di kota ini itu. Ya, saya tuh kenapa saya bilang nyaman, kenapa saya bilang senang di kota ini, karena ketika saya awal kali merantau di kota sini itu, masuk daerah Balikpapan ya, masuk di daerah Balikpapan itu, kebetulan kan saya punya om, masih ada hubungan saudara ya, ada ipar ya, hubungan ipar sama adik mama ya kan, karena adik mama menikah dengan saudaranya lah. Itu om itu saya bilang om ya, sama bibi ya, saya sebut mereka om sama bibi. Itu om saya itu kebetulan ada salah satu ketua RT. Jadi yang saya bikin senang itu dulu awal kali masuk di sini, saya pakai KTP sementara, pakai jaminan uang berapa hari itu, 300 ke 600 itu, untuk mendapatkan nanti KTP asli. Jadi saya dikasih kakak sendiri ya, dikasih kakak sendiri. Habis itu saya dikasih KTP sendiri, tapi masih sementara. Nanti setelah masa itu udah selesai, sekitar 3 atau 6 bulan itu, selama saya di sini dikembalikan, dan uang itu dikembalikan juga, dan saya dapat bisa mengurus KTP yang sebenarnya, dan dapatkan kartu keluarga juga yang benar, yang sah ya. Artinya saya dijamin ketika saya pertama di sini, saya tidak diterlantarkan, saya tidak bukan tidak jelas saya siapa, dari mana ya. Memang waktu saya ke sini tuh, saya memang waktu itu bapak yang bantu saya di Kolaka, saya bukan lagi pindah daerah tapi pindah provinsi. Jadi ketika kalian mau merantau, pastikan semua ya, apa itu data kependudukan itu harus pastikan. Kalau saya kemarin kan memang bulat sudah, saya harus pindah supaya saya bisa bergerak bebas. Jadi semua saya persiapkan, ijazah dan data-data yang lainnya. Alhamdulillah itu masih ada bapak masih hidup, masih bantu saya dari jarak jauh. Akhirnya berkasnya dikirim, akhirnya semua terwujud ya. Tapi itu tidak mungkin saya akan cerita semua masa-masa saya merantau di motovlog saya, bukan tempatnya lah ya. Tapi itu gambarannya ketika kita merantau. Ketika kita merantau, persiapkan semua yang menjadi kebutuhan nantinya. Yang jelas yang namanya identitas itu penting, apalagi kalau kita mencari pekerjaan. Nah, itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Oke, terus yang kedua yang buat saya nyaman, saya dulu di sini mudah sekali dapat kerja. Alhamdulillah, saya tuh bisa dibilang bukan saya, teman-teman itu yang kalau dibilang masuk kerja keluar masuk ya kan, masuk kerja keluar lagi masuk lagi. Wah, sampai saya punya adik itu banyak kali yang panggilan untuk bekerja itu dulu ya. Terasa itu kerjaan tuh gampang kali. Kalau mau gaji UMR aja di Balikpapan ini gampang, tidak sulit ya. Bukan saya bilang tidak, memang betul kenyataan, karena saya memang yang mengalami. Bahkan saya waktu masih kerja di parkiran itu, jangankan teman saya, saudara saya saja, sepupu saya kasih kerja di parkiran. Kalau masuk karena saya pertaruhkan saya punya nama ya kan, itu
itu loh. Nah, sekarang ya mohon maaf ya kan, agak sulit ini persaingan, apalagi sejak adanya COVID ya kan. Banyak pengaruh, pokoknya yang mempengaruhi banyak sekali. Makanya alhamdulillah ya kan, itu yang buat saya susah move on dari kota ini. Nah, terlebih lagi saya dulu waktu masih gaji berapa ya itu, masih 1 juta ya kan, masih 1 koma lah, dari 1 koma menjadi 3 koma sekarang. Jadi artinya saya sudah, kalau saya bilang saya nih di Balikpapan nih sudah 10 tahun lah sampai saya seperti ini ya kan. Sampai saya alhamdulillah sekarang kerja di tempat yang mungkin gajinya lumayan, lingkungannya juga ya lumayan, suasananya alhamdulillah, pokoknya dinikmati saja. Karena terkadang orang lain itu tidak seberuntung kita. Jadi apapun yang kita dapatkan ya kita syukuri. Nah, itu ya. Oke, kita udah masuk di daerah batuk lagi. Intermezzo. Kita masuk lagi di daerah Jalan Kilo ya. Kita mau pulang ini. Baru kita pulang perjalanan alhamdulillah udah jam berapa ini ya kan. Tidak cukup lah jalan-jalan kita, perburuan kita ya, dapat es buah, kita dapat es krim kita ya, tapi nggak dapat nasi nih. Tapi saya sih beli nasi nanti di sana kalau mau beli. Tapi nantilah kalau saya mau beli nasi, lihat dulu nanti. Ini saya makan ini apakah saya kenyang atau enggak. Seperti itu ya bosku. Jadi kota Balikpapan ini intinya dalam berkendara harus hati-hati, tertib lalu lintas, patuhi rambu lalu lintas ya. Karena yang namanya kejadian kecelakaan atau apapun itu kita kan tidak mau ya. Kayaknya bensinnya sudah mulai habis ini. Benar-benar ada penjual bensin di situ. Orang masih lumayan ini, saya harus dorong. Oh iya saudara-saudara, masih buka ada yang dari situ ya. Waduh. Pas lagi habis. Luar biasa bensin saya habis ya saudara. Gila. Waduh. Beneran habis ini bensin saya. Waduh, betulan habis, masih di kota lagi tadi. Hai. Untung udah nggak terlalu jauh nih. Lumayan dah. Di situ tadi ada kok jual bensin kayaknya. Di daerah penginapan tuh ada jual bensin. Ini dari sini udah tutup nih. Astaga, mimpi apa aku ini? Dorong lagi malam-malam bosku. Itu. Ini pendakian terakhir nih. Baru sampai di atas. Mak, mimpi apa aku? Lumayan juga ini. Malam-malam begini lagi. Astaga, sudah aku bilang kenapa tadi aku isi bensin ya? Susahnya kacaunya. Dorong kayak ini malam-malam mendaki lagi. Ya Allah. Olahraga malam-malam ini. Ini tanda-tandanya lapar kalau begini. Untung sudah dekat. Enaknya juga karena banyak pendakian turunan ya kan. Aduh.
Hai, mak. Lumayan. Haspus. Alhamdulillah masih buka, bosku. Assalamualaikum. Kasih 20, Pak. Hai. Lumayan. Mana? Di sana. Capek. Untuk mas turunan banyak. Wah, untung dekat. Ayo, Pak. Oke, kita cari minum. Susu berapa, Pak? Kalau yang ini berapa? Ini pas nggak? Oktober. Nggak ada yang terbaru, Pak? Ada yang terbaru enggak? Masih ada lebih, Pak? Masih ada lebih? Berapa lagi? $17 lagi. Gitu loh, Pak. 3.000. 6 9 12. Masih 5.000 ya? Ini berapa, Pak? Makasih, Pak ya. Oke. Kita balik lagi. Kita tes dulu, bosku. Nyala enggak motornya? Oke. Good. Lumayan capek. Alhamdulillah. Prediksi saya bukan di situ ya, tadi pom bensinnya. Iya, bukan di situ sebenarnya prediksi saya. Aduh.
Prediksi saya itu bukan di situ sebenarnya, justru sebelah sini nih. Oh, ternyata lain juga di sini. Malah nggak ada di sini yang jual bensin nih. Nah, ternyata saya juga salah lihat ya. Nah, ya berarti rezeki alhamdulillah ada di sekitar situ ya kan. Kita masuk di sini. Tengah malam begini banyak yang check in nih. Banyak kali motor yang check in nih. Oke, kita udah sampai. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.